Kita lanjut ke materi yang kedua, itu membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Comparing and ordering fractional numbers. Membandingkan pecahan. Kalian lihat di PowerPoint yang Ibu berikan, itu ada gambar pizza, satu pizza utuh, dan yang kedua, gambar satu pizza yang dibagi dua. Jadi dapatnya setengah-setengah atau one half. Yang ketiga, ada gambar satu pizza dibagi 4. Jadi dapatnya one quarter. Kalian perhatikan, pizza yang dibagi 2 itu lebih besar ya bagiannya daripada pizza yang dibagi 4. Jadi dapat disimpulkan jika 1/2 itu lebih dari 1/4. Oke, kita lanjut. Simbol membandingkan pecahan. Ada 3 simbol yang biasanya ada. Yang pertama, kurang dari atau nama lainnya less than. Yang kedua, lebih dari atau greater than. Dan yang terakhir itu sama dengan atau equals. Membandingkan 2 pecahan. Oke. Kita yang pertama akan belajar membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Jadi, pecahan A per B kurang dari C per B. Jika dan hanya jika A kurang dari C. Nah, perhatikan di sini. Di sini penyebutnya sama ya. Jadi yang kalian hanya lihat itu adalah pembilangnya saja. Contoh. Ada pecahan 4/7 dan 2/7. Kalian perhatikan ini penyebutnya sama. Itu 7. Jadi yang kalian perhatikan itu adalah pembilangnya, Nak. Di sini pembilangnya ada 4 dan 2. 4 itu sudah pasti apa simbolnya di sini? Lebih dari 2. Jadi pecahan 4/7 itu lebih dari pecahan 2/7. Yang kedua, 5/9 dan 7/9. Jadi kalian bisa lihat di sini penyebutnya ada angka 9. Sama penyebutnya 9. Jadi kalian perhatikan pembilangnya 5 dan 7. 5 sudah pasti kurang dari 7. Jadi di sini 5/9 kurang dari 7/9. Paham ya? Jadi yang kalian perhatikan hanya pembilangnya saja jika penyebutnya sama. Yang kedua, membandingkan 2 pecahan jika penyebutnya yang berbeda. Nah, perhatikan di sini. Contoh. Di sini katanya pecahan A per B kurang dari C per D jika dan hanya jika hasil kali A dikali D itu kurang dari hasil C dikali dengan B. Jadi untuk membandingkan 2 pecahan ada 2 cara. Yang pertama, Ibu ajarkan yang kali silang, ya. Jadi caranya yang harus pertama kali kalian lakukan adalah mengalihkan penyebut pada pecahan yang kedua dengan pembilang pada pecahan pertama. Harus ini pertama, ya. Jangan keliru. Jangan 4 sama 4 dulu, ya. Harus dari penyebut dari pecahan kedua dikalikan dulu dengan pembilang pada pecahan pertama.
Dikali ya. Hasilnya kalian taruh di bawahnya. 3 dikali 5 itu 15. Yang kedua, itu baru penyebut pada pecahan pertama itu dikalikan dengan pembilang pada pecahan kedua. Dikali di sini. Ditaruh di bawahnya. 4 kali 4 itu 16. Nah, setelah kalian lihat hasilnya 15 dan 16. 15 titik-titik 16. Simbolnya apa, Nak? Sudah pasti kurang dari. Ya. Jadi di sini kesimpulannya 3/4 kurang dari 4/5. Jadi bisa ditulis 3/4 kurang dari 4/5. Nah, cara yang kedua, boleh juga kalian menggunakan cara ini. Cara yang kedua, itu dengan menyamakan penyebut kedua pecahan. Nah, ini kan ada 3/4 dan 4/5. Jadi kalian samakan penyebutnya. Ini 4, ini 5. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kalian cari KPK-nya. 4 dan 5. KPK-nya berapa, Nak? 20 ya. Jadi di sini 4 kali berapa biar mau 20? Dikali 5. Jadi jika penyebut kalian kalikan 5, pembilang juga dikali 5. Yang ini 5 kali berapa? 20. Kali 4, pembilang juga dikali 4. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 4 kali 4, 16 per 20 juga. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Jadi yang kalian lihat pembilangnya saja, 15 dan 16. Sudah pasti 15 itu kurang dari 16. Ya. Jadi boleh gunakan cara yang mana saja. Yang kedua. Nah, yang kedua. Kita coba lagi. Ingat, selalu kalau menggunakan cara kali silang, yang pertama adalah penyebut pecahan kedua dikalikan dengan pembilang pada pecahan pertama dulu. Ya, jangan sampai keliru. 7 kali 7 kalian buat di bawahnya. Itu 49. Sekarang, penyebut pada pecahan pertama, kalian kalikan dengan pembilang pada pecahan kedua. 8 kali 6, itu 48. 49, titik-titik 48. Apa simbolnya di sini? Sudah pasti 49 lebih dari 48. Kalau kalian mau menggunakan cara kedua, silahkan coba sendiri ya. Tinggal dicari KPK-nya. Samakan penyebutnya. Oke. Soal. Beri tanda lebih dari, sama dengan, atau kurang dari pada titik-titik berikut agar menjadi pernyataan yang benar. Ada 2 soal, silahkan kalian latihan sendiri. Bisa gunakan kali silang atau cara yang kedua, samakan penyebutnya. Oke, kita lanjut mengurutkan bilangan pecahan. Yang pertama, cara mengurutkan bilangan pecahan apabila penyebut sama, pembilangnya yang berbeda. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil atau terbesar. Oke, nah lihat. Dari pecahan ini, semua penyebutnya sama, Nak. Penyebutnya semua 7. Nah,
Misalkan sekarang ibu akan mengurutkan dari yang terkecil. Jadi jika penyebutnya sama, yang kalian perlu perhatikan hanya pembilangnya saja. Dari yang terkecil, jadi yang paling kecil yang pertama itu ini. 1. Setelah itu 3. Selanjutnya ini. Oh, sorry. Bukan ini ya. Yang nomor 3 ini. Dan yang terakhir, yang terbesar ini. Jadi, jika diurutkan dari yang terkecil, jadinya gimana, nak? 1/7, 3/7, 5/7, dan yang terakhir 6/7. Kalau jadi terbesar bagaimana? Silahkan kalian coba sendiri ya. Tinggal dibalik saja. Selanjutnya, bagaimana mengurutkan bilangan pecahan apabila pembilangnya yang sama tetapi penyebutnya yang berbeda? Nah, perhatikan, di sini pembilangnya sama-sama 1. Bagaimana caranya mengurutkan? Kita coba mengurutkan dari yang terkecil dulu. Ingat, jika ingin mengurutkan dari yang terkecil, kalian lihatlah penyebutnya yang terbesar. Jadi semakin besar nilai penyebutnya, semakin kecil nilainya. Ya. Jadi ini yang terkecil pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat. Sorry, salah ya, Ibu ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Kita urutkan dari yang terkecil. Jadi penyebutnya yang terbesar. Oke, tunggu sebentar. Ibu buat di sini saja. Yang terkecil. Jadi 1/10, 1/8, 1/5, dan yang terbesar adalah 1/3. Ya. Oke, untuk yang terbesar bisa kalian coba sendiri. Selanjutnya, mengurutkan bilangan pecahan jika penyebutnya berbeda, pembilangnya berbeda. Oke, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil atau yang terbesar. Kita sekarang coba dari yang terbesar ya, soalnya dari tadi kan sudah terkecil terus. Nah, perhatikan di sini penyebutnya berbeda. Jadi, caranya mengurutkan jika penyebutnya berbeda, kalian harus samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK dari penyebut-penyebutnya. KPK dari 3, 6, dan 4. 3, 6, 4. Cari KPK-nya. Bisa dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. 4 bagi 3. Kita turunkan lagi 4-nya ya, karena nggak bisa dibagi. Kita bagi 2. 1 bagi 2, turunkan 1. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 1, 1. 2 bagi 2, 1. Nah, ini KPK-nya. 3 kali 2 kali 2. Ketemu KPK-nya 12. Ya. Setelah ketemu KPK-nya, kita kalikan. 3 kali berapa biar mau 12, nak? 3 kali 4. Penyebut dikali 4, pembilang juga dikali 4. 6 kali berapa 12? 6 kali 2. Atasnya juga kali 2. Selanjutnya, 4 kali 3. Di atas juga dikali 3. Ya. Ini dikali 4, di atasnya juga dikali 4. Nah, Ibu tuliskan di bawahnya ya. 2 kali 4 itu 8/12. Selanjutnya 1 kali 2, 2.
per 12. 9 per 12. 1 kali 4, 4 per 12. Nah, sudah sama semua penyebutnya sekarang. Semua penyebutnya sudah 12. Sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar itu adalah 9 per 12. 9 per 12 itu punya siapa, nak? Punya 3 per 4. Jadi ini yang pertama. Terbesar kedua itu 8 per 12. Punyanya 2 per 3. Ini nomor 2. Setelah itu 4 per 12. Itu punyanya 1 per 3. Dan yang terakhir, yang paling kecil adalah 2 per 12. Itu punyanya 1 per 6. Ya. Jadi urutannya jadinya seperti ini. Dari yang terbesar. 3 per 4. Nomor 2. 2 per 3. Nomor 3. 1 per 3. Dan yang terakhir adalah 1 per 6. Mudah kan? Oke, kita akan mencoba latihan soal. Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, perhatikan di PowerPoint. Ini ada beberapa jenis pecahan. Seperti pecahan biasa, bilangan bulat, persen, desimal. Jadi, untuk mengurutkan pecahan-pecahan berikut, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah mengubah bentuk pecahan ini menjadi satu bentuk. Ya, misalkan kalian rubah semua ini ke dalam bentuk persen, boleh. Atau ke dalam bentuk desimal semuanya. Atau ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi terserah kalian mau merubah ke dalam bentuk apa. Kita kan sudah belajar sebelumnya merubah bentuk pecahan. Jadi ibu coba di sini akan merubah ke dalam bentuk pecahan biasa saja, ya. 3 per 4 itu tetap 3 per 4. 2 itu bisa ditulis 2 per 1. 50% itu bisa ditulis 50 per 100. 0,2 itu bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 2 per 10. 1 itu bisa ditulis 1 per 1. Nah, seperti ini. Jadi, ini sudah dalam bentuk pecahan. Tetapi, ada beberapa dari pecahan ini yang masih bisa disederhanakan, ya. Kita sederhanakan dulu pecahannya. Ini kita bisa bagi dengan 50, ya. Ini sama-sama kita bisa bagi 2. Kita sederhanakan dulu. Nah, kita tulis lagi di bawahnya. 3 per 4. Ini 2 per 1. Yang ini 50 bagi 51. 100 dibagi 52. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Ini 1 per 1. Nah, ini sudah kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Setelah ini, kalian bisa menyamakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK-nya. Kita cari dulu KPK dari 4, 1, 2, dan 5. Di SD kan sudah belajar cara mencari KPK, ya. 4 bagi 2, 2, tetap 1, 2 bagi 2, 1, ini 5. Dibagi lagi, bagi 2, 1, 1, 1, 5 bagi 2, tetap turunkan 5. Yang terakhir kita bagi 5. 1, 1, 1, 5 bagi 5, 1. Nah, ketemu KPK-nya ini. 2 kali 2 kali 5. Itu 20. Nah, jadi sekarang kita rubah semua penyebutnya agar menjadi 20. Karena KPK-nya kan 20. Jadi 4 dikali berapa biar mau 20? Kali 5. 3 juga dikali 5. Ini dikali 20, ini dikali 20 juga, nah. 2 kali berapa 20? Kali 10. Di atasnya juga pembilangnya dikali 10 maksudnya. 5 dikali 4, pembilangnya juga dikali 4.
1 dikali 20, ini juga dikali 20. Ya. Sekarang kita hitung. 3 kali 5, 15 per 20. Ini 40 per 20. Ini 10 per 20. Ini 4 per 20. Yang ini 20 per 20. Nah, sekarang kita urutkan, diminta dari yang terkecil. Jadi karena di sini penyebutnya sudah sama, 20 semua. Sekarang yang kalian perhatikan itu adalah pembilangnya. Diminta dari yang terkecil. Jadi yang terkecil itu adalah 4. Ya, pembilangnya 4. 4 per 20 itu 0,2. Setelah itu habis 4, 10. Itu 50%. Setelah itu 15 per 20 itu 3 per 4. Setelah itu 20 per 20 itu 1. Dan yang terakhir 4 per 20 itu 2. Nah, bisa diurutkan sekarang dari yang terkecil. Itu 0,2. Terus 50%. Setelah itu 3 per 4. Setelah itu 1. Dan yang terbesar itu adalah 2. Jadi seperti itu. 0,2, 50%, 3 per 4, 1, dan yang terakhir 2. Oke, untuk soal yang kedua, ini Ibu hapus dulu ya. Biar kalian bisa melihat soalnya. Untuk soal yang kedua, bisa kalian coba di rumah ya. Kalian bisa rubah ke dalam bentuk persen, desimal, ataupun seperti yang Ibu lakukan tadi, dalam bentuk pecahan biasa. Thank you for watching and thank you for listening. Please do the homework that I have sent to you. Once you have finished, take a picture of it and send it through Google Classroom. If you have any question,